Selamat datang dalam agenda workshop sore hari ini. Kami Sri Sasari sebagai Presiden dan Studio Kepala Nasional. Senang sekali dapat menyelenggarakan workshop sharing Lestari Wilayah dan proyek pembelajaran arsip seni rupa Pahaya. Kali ini kami menghadirkan satu dari 4 rangkaian workshop yang akan diselenggarakan setiap hari Senin dari bulan Mei sampai Juli 2021. Workshop kali ini akan diisi oleh Mas Krishna Bernard atau akrab bukan John, seorang seniman multidisiplin yang tinggal di Jogja, yang seringkali praktek artistiknya kerap menggunakan media lukis, komik, instalasi, desain grafis, pertunjukan, video art, puisi, dan lain-lain. John belajar seni rupa di USI Yogyakarta sejak 2012. Ia menginisiasi kolektif platform program seni lokal karya dan penerbitan buku di Yogyakarta. Di antaranya adalah DB Korektor atau Seni dan Aktivisme, Banas atau Asosiasi Kartunis dan Forum Seni Sekuensial, Andong Books atau buku pameran buku independen dan komedi murni. Judul performa kali ini adalah Trik 6, Performance dan Apropriasi Sejarah. Performa kali ini akan menghadirkan kisah masa lalu yang terus berulang di masa depan. John mencoba mengapropriasi Jenderal Mungkin menjadi cerita mengenai Jenderal Vietnam yang menjadi presiden kecil di negeri Norba Vietnam pada tahun 3021. John ingin menerangkan bahwa narasi sejarah dapat diciptakan secara bersama menggunakan komponen mitos dan kebenarannya. Oleh sebab itu, nanti akan ada bagian di mana John akan mengajak penonton untuk membacakan narasi bersama mengenai mitos-mitos tersebut. Kertasnya sudah disediakan. Nanti dibantu Mas John langsung. Durasi performa kurang lebih 1,5 jam dan akan diakhiri dengan sesi dialog bersama Mas John dan timnya 30 menit. Untuk itu, demikian pengantar singkat dari kami. Selamat datang di negeri Lembah Vietnam. Selamat mengarungi 1000 tahun bersama John dan Jenderal Vietnam. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara dari yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama teman-teman untuk mempresentasikan sebuah karya baru bersama teman-teman juga. Terus senang sekali juga untuk pertama kalinya bisa kolaborasi sama Galeri Terdetik Proling, sama Mes 56, sama Segalahan. Terus untuk tema kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah gagasan tentang sejarah. Mengingat kalau melihat karya Pak Heri Dono gitu, saya selalu terbayang tentang narasi-narasi tentang 98, entah kenapa gitu. Terus selain itu pengalaman saya mengenai wayang itu membawa saya cukup dekat dengan karya-karya Pak Heri Dono waktu awal kuliah. Jadi saya sempat terinspirasi beberapa karya Pak Heri Dono, terutama mengenai narasi-narasi tentang perlawanan gitu-gitu, karena tempat di mana saya lahir itu menjadi base terakhir Partai Komunis di Blitar. Terus cerita-cerita tentang narasi 65 dan 98 itu selalu sering saya dengarkan tentang waktu saya masih muda ya, remaja gitu. Kakek saya selalu menceritakan tentang hal-hal seperti itu. Untuk hari ini saya ingin bersama kawan-kawan di sini membuat sebuah pertunjukan bersama-sama, yaitu dengan cara membaca sebuah naskah yang telah disiapkan dan kemudian juga saling direspon oleh beberapa teatrawan di sini. Dan
Untuk flow pembacaan itu telah disiapkan dari nomor 1 hingga nomor 5, akan selalu berurutan hingga jeda. Jeda berarti adalah ketika para aktor mulai memainkan perannya masing-masing. Baiklah, pertunjukan akan segera kita mulai. Melalui kode lampu senter, peserta atau pengunjung pertama akan memulai membacakan narasi pertama. Alwi Salvana, tahun 3000 setelah runtuhnya negara metropolis. Victor, dikenal sebagai Blok Island masuki babak pertama dari dia Pak masa ini Peter, dikenal sebagai Zaman Langit. Beberapa sisa-sisa kekuasaan tidak itu menjadi daerah-daerah kemudian bersatu bangunan kecil di lubang pertama di tepi sungai Negoro, tempat bersemayamnya Jenderal Renang Kapolres Junior 4. Di tengah mendapat wasiat dari zaman ini, manggung ayahnya untuk memimpin salah satu para nama di tengah dapat wasiat dari zaman amin yang serta tentu.
bendera zaman angin dasar baru mulai muncul. Tersebutlah era sentris baru bangun metropolis baru. Jatuh ruang air. In halation by majesty. Yang menempatkan diri pada tahun 3150 cita-cita menjadi kuasa dunia untuk seluruh ruang air menjelang kekuasaan alam. Insan menunjukkan Seluruh penguasa-penguasa kecil yang tersisa dari sembarang warisan Hitler itu. dan kini Iksena mengembang dagu yang berpetualang itu. Ya.
Menyisir hingga ketemu sungai Ketika mengikat naskah kuasa Bangun metropolis baru. Wah, untuk pertama kalinya Insyaallah memainkan dari Insyaallah menyupikan agar menjadi bawahannya. namun Yang mengerti maksud kuasa Insyaallah langsung menolaknya. maka pertarungan terjadi dan senjata teknologi misterius milik jenderal kita melemahkan Insyaallah. dari kurikulum Insyaallah kembali ke Montreal dengan caranya senjata teknologi misterius dari Islam merasakan Insyaallah Jalan memandang muncul Fiona di putrinya. sebagai putri yang mempesona, cantik dan cerita. Yang ketiga cerah, masyhur sebagai selebriti. dengan Paulus Senator Membujuk putrinya hingga pada hari sengaja berkunjung ke kota hitam.
menghadirkan pesona yang tersendiri warga kota yang nama. Namun Masih berjuang. dan lama menanti Pasangan yang tepat. ketika terjadi wajib. Lahirlah dari Felicita. Gaya terhadap itu. Rikman dan Pionieri. Sebuah saling dimaafkan semangat. Dikisahkan bahwa lembah sungai kota Dan seluruh warga Rikman seakan merayakan kisah cinta terbaik.
Bencana kemudian seginilah putri kesayangan tim setan. Maka kita tim setan Menghadap kita, kami bisa bantu kekuatan apapun, bahkan senjata Jalannya sekali. Peperangan menunjukkan mental. Yang mulai terus.
Terima kasih. Demikianlah kisah Bricknam. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang membantu dalam proses singkat pembuatan karya ini. Saya persilakan untuk mengucapkan satu patah dua kata di depan. Ada teman saya Adi Pandoyo, adalah kurator saya dan penulis. Silakan. Ada Matori Brilian dan Muhammad Ramdan, Vivi, Cino, dan Bodi. Sebenarnya cerita ini idenya berangkat dari wayang sebenarnya. Ketika praktek saya sebelumnya itu banyak beririsan dengan wayang, dan ketika saya didapat tawaran untuk merespon karya Pak Heridono, saya sebenarnya langsung kepikiran soal wayang, tapi sebenarnya saya bingung mau mengolah seperti apa gitu. Saya juga mengamati beberapa karya Pak Heridono itu, meskipun banyak yang berkaitan dengan wayang, tapi di situ saya hanya saya unsur-unsur kolektif itu kurang muncul gitu. Jadinya, dan kebetulan di tahun 2020 setelah pasca COVID, saya lebih banyak bekerja bersama teman-teman gitu, karena mereka berpikir minimnya acara kegiatan seni gitu terus membuat mereka jadi tidak produktif. Dari sisi saya juga mulai banyak ngobrol dengan teman-teman, akhirnya mulai bikin acara kecil-kecilan. Dari situ kegiatan berkolektif saya semakin terpupuk gitu. Jadi ketertarikan saya untuk hidup berkolektif, sharing, ngobrol bersama kawan-kawan itu semakin tinggi gitu. Terus berpikir soal wayang dan Pak Heridono gitu, apa nih yang mau saya angkat di kesempatan ini gitu. Terus saya berpikir saya ingin
berkolaborasi sama teman-teman. Gitu. Saya usulkan sama pihak MES dan mereka setuju untuk saya akhirnya kerja bersama kawan-kawan ini. Untuk narasi sejarah yang menjadi tema kali ini menurut saya sangat menarik untuk diperbincangkan dan diolah menjadi sebuah karya. Terutama mengenai beberapa peristiwa belakangan ini yang itu sebenarnya sangat berkaitan dengan politik, kekuasaan dan yang lain-lain. Nah, mengenai soal ide pembacaan bersama ini sebenarnya terinspirasi dari Pak Gelar Wayang dari Dalang gitu. Tapi untuk kali ini saya mencoba untuk bagaimana kalau Dalang ini menjadi diperankan oleh banyak orang gitu. Terus bagaimana kalau pertunjukan wayang tapi dalangnya banyak, apa yang terjadi gitu. Sebenarnya itu apa yang saya pikirkan sebelumnya, tapi saya sebenarnya belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Terus saya mulai ngobrol sama Adi Pandoyo dan yang lain-lain dengan Brili dan kawan-kawan. Sebenarnya ini bisa nggak kalau kita membuat format seperti itu untuk ditampilkan gitu? Ya bisa aja, tapi hubungannya sama sejarah gimana? Terus nah soal sejarah, saya banyak ngobrol sama Adi Pandoyo yang kebetulan punya background sejarawan gitu. Terus sebenarnya soal konsep pembacaan bergiliran ini, meskipun nantinya itu audiens berikutnya tidak memahami isi dari kalimat sebelumnya, atau misalkan audiens sebelumnya mengucapkan tidak dengan lantang, audiens berikutnya akan kehilangan jejak dari audiens sebelumnya. Itu seperti saya mengimajinasikan bahwa itu seperti sejarah yang sifatnya berkolektif atau sejarah besar ya. Kalau sejarah kecil mungkin itu oke lah, itu urusan kita pribadi-pribadi. Tapi untuk sejarah berkolektif, apa yang menjadi pemikiran orang lain, apa yang menjadi argumen orang lain itu menjadi penting untuk diperhatikan. Berikutnya mengenai sejarah yang sebenarnya sejarah itu kan, kalau menurut pengamatan saya itu ada tiga ya, sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atau kalau kata Rendra itu besok dan masa lalu itu ya hari ini gitu. Apa yang akan kita lakukan hari ini gitu, apa yang kita pikirkan hari ini. Makanya narasi ini kalau sebenarnya kita kehilangan satu kata dari apa yang kita bacakan tadi, sebenarnya kita nggak memahami keseluruhan dari konsep naskah yang akan kita bawakan sebenarnya. Meskipun nanti kalau di konsepnya tadi itu karena konsepnya wayang gitu, akan dibantu, bukan dibantu, tapi lebih kalian dibebas berimajinasi bagaimana si pemain ini bermain mengimajinasikan naskah yang ada gitu. Untuk narasi sejarah yang menjadi tema kali ini menurut saya sangat menarik untuk diperbincangkan dan diolah menjadi sebuah karya. Terutama mengenai beberapa peristiwa belakangan ini yang itu sebenarnya sangat berkaitan dengan politik, kekuasaan dan yang lain-lain. Nah, mengenai soal ide pembacaan bersama ini sebenarnya terinspirasi dari Pak Gelar Wayang dari Dalang gitu. Tapi untuk
kali ini saya mencoba untuk bagaimana kalau dalang ini menjadi diperankan oleh banyak orang gitu. Terus bagaimana kalau pertunjukan wayang tapi dalangnya banyak, apa yang terjadi gitu. Sebenarnya itu apa yang saya pikirkan sebelumnya, tapi saya sebenarnya belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Terus saya mulai ngobrol sama Adi Pandoyo dan yang lain-lain dengan Brili dan kawan-kawan. Sebenarnya ini bisa nggak kalau kita membuat format seperti itu ditampilkan gitu? Ya bisa aja, tapi hubungannya sama sejarah gimana? Gitu. Terus nah soal sejarah, saya banyak ngobrol sama Adi Pandoyo yang kebetulan punya background sejarawan gitu. Terus sebenarnya soal konsep pembacaan bergiliran ini, meskipun nantinya itu audiens berikutnya tidak memahami isi dari kalimat sebelumnya, atau misalkan audiens sebelumnya mengucapkan tidak dengan lantang, audiens berikutnya akan kehilangan jejak dari audiens sebelumnya gitu. Itu seperti saya mengimajinasikan bahwa itu seperti sejarah yang sifatnya berkolektif atau sejarah besar ya. Kalau sejarah kecil mungkin itu oke lah, itu urusan kita pribadi-pribadi. Tapi untuk sejarah berkolektif, apa yang menjadi pemikiran orang lain, apa yang menjadi argumen orang lain, itu menjadi penting untuk diperhatikan. Berikutnya mengenai sejarah yang sebenarnya sejarah itu kan, kalau menurut pengamatan saya itu ada 3 ya, sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atau kalau kata Rendra itu esok dan masa lalu ya hari ini gitu. Apa yang kita lakukan hari ini gitu, apa yang kita pikirkan hari ini. Makanya narasi ini kalau sebenarnya kita kehilangan satu kata dari apa yang kita bacakan tadi, sebenarnya kita nggak memahami keseluruhan dari konsep naskah yang akan kita bawakan sebenarnya. Meskipun nanti kalau di konsep yang tadi itu karena konsepnya wayang, kita akan bukan dibantu, tapi lebih kalian dibebas berimajinasi bagaimana si pemain ini bermain mengimajinasikan naskah yang ada gitu. Seperti itu sih. Saya kira sederhana saja sih gagasan ketika kalau saya bayangkan apa yang diinginkan respon karya Pak Edi juga pertunjukan tadi dan pelibatan audiens, saya kira jadi semacam diorama yang kita memahami posisi peristiwa, posisi persepsi, posisi penulisan sejarah, dan posisi orang mencerah sejarah itu. Itu bekerja dengan logika yang kadang-kadang bagi santri juga berjalan sendiri. Itu sih, dan ketika misalnya di sini kebetulan dianggap yang mengirim, dan itu saya kira ringan seperti itu juga, bahwa ada representasi yang terus berulang ternyata di dalam cerita sejarah, dan kemudian di masa yang akan datang itu terus terjadi. Seperti itu sih kan saya kira bisa dilihat, dan ketika orang membuat sejarah ya seperti ini, ada peristiwa, ada resepsi atas peristiwa, dia tidak pernah sama dengan yang terjadi, dan orang terus membuat lagi, ada kesalahpahaman kayak tadi, ada ya seperti itu, saya ada miss, dan itu yang terus diyakini jadi terjadi seperti itu. Nah, sengkarut kompleksitas teks inilah yang saya anggap menjadi penting dalam memahami rekonstruksi kali ini misalnya. Dan mungkin dalam beberapa narasi misalnya kebetulan kebudayaan misalnya
sementara misalnya menuliskan yang terteks itu tapi merupakan kadang-kadang ada kayak gitu. Ada yang mengatakan misalnya siswa kita mengatakan menyerang yang menjelang ketika dia melihat masalah Surakarta misalnya seperti itu. Nah ada logika seperti itu bahwa kita dengan masa lalu dan masa depan itu dalam posisi yang sama dialektis sangat tak tentu bahkan arbitrer seperti itu sih. Kalau di bagian soal sebenarnya kan dari awal sudah dibangun skripnya ya. Dari belum skripnya cuma memang ada perubahan kamu masih improvisasi gitu. Itu juga ada di bagian ambience saja sih. Dimana kita suasana ramai di zaman turistik gitu. Nah, paling itu yang masih awal-awal karena itu di satu itu satu landscape yang kita belum sampai sana sebenarnya. Bayangannya kayak apa ya akhirnya baliknya ke nyanyian yang noise kayak gitu sih. Karena untuk sendiri belum bisa sampai ke sana. Bayangin suatu di tahun 2021 ya itu aja sih. Rasanya bisa main di galeri itu punya sesuatu yang sendiri, rasanya sendiri daripada di stage karena ruangnya beda ya kan. Gimana kita bisa berinteraksi dengan penonton, bagaimana kita bisa merespon pemain yang lain. Menurutku perform kali ini lebih liar sih daripada yang pernah aku mainin sebelumnya ada di panggung. Ya itu sih. Berapa kali ngobrol sama Mas John bahwa yang biasanya dia seorang yang liar, biasanya dia seorang yang jalan. Sekarang kita coba bagaimana dalam keliaran-keliaran itu apa ya? Kalau termanajemenkan gitu. Bahkan kemarin kita sering bercanda itu kita perform tapi ini terlatihan gitu ya. Tapi kita latihan. Tapi menjadi sesuatu yang unik juga karena saya merasakan dari beberapa kali kita pertemuan itu nggak ada bedanya dengan kita satu kali pertemuan janjian alur itu aja. Karena mau latihan masih kita berkaitan dengan isi tentang kebiasaan kayak ini. Jadi malah yang menarik itu jadi bukan teknis apa ya, bukan teknis apa nanti yang akan disajikan gitu yang menjadi apa ya perdebatan menjadi obrolan itu, tapi lebih ke karena saya merasakan ini itu sebenarnya secara bahasa itu energinya itu kuat banget ini. Jadi yang pertama tentang narasi sejarah dan kedua dengan narasi sejarah dan juga kita kan sedang melakukan permainan cerita sejarah kan sebenarnya. Dan itu kan sesuatu yang di sini misalnya Mas Adi di sini kan menjadi sangat penting karena dia sebagai dari antara kita dia yang paling suka membaca terutama sejarah. Itu kan berarti kita mendapat informasi data-data sejarah dari dia. Nah kemudian dari situ kan kita permainkan dalam tanda kutip kita permainkan bagaimana nama-nama yang sudah mahir dari itu kita ubah, bagaimana ya stereotip tentang cerita-cerita sejarah ya, tentang negara, tentang tragedi, tentang perempuan, tentang asmara itu pasti kan itu selalu ada tema-tema kayak gitu, tema-tema tentang ya nanti seorang pemimpin raja, terus kemudian ada sosok perempuan yang akan inilah bagaimana mempengaruhi posisinya gitu. Nah sebenarnya kalau dari apa ya, dari segi penceritaan itu sebenarnya kalau saya rasakan itu sebenarnya sudah sangat biasa sebenarnya biasa kita dapatkan dalam cerita-cerita sejarah, tapi yang juga menjadi menarik bahkan dalam peristiwa perform ini kita berani untuk bagaimana mempermainkan cerita sejarah itu sendiri gitu. Karena saya sendiri merasakan kalau cerita sejarah kita tidak permainkan seperti ini dalam tanda kutip, ya itu tetap hanya ada pada lemari kusam gitulah, banyak kayak gitu. Ya, kalau tidak kita
kita yang kita perhatikan itu tidak akan dibuka oleh kita yang hari ini. Mungkin seperti itu loh. Ini pendapat dari saya saja. Jadi makanya yang menjadi menarik ketika si John misalnya dia akan membuat apa, misalnya dia akan mengambilkan satu properti atau satu adegan tertentu, justru pembacaannya itu terhadap kalau dalam cerita sejarah versi ini seperti ini. Jadi bagaimana sih dunia perform dunia visual pada ini apa ya, murni memang menjadi medium dari penceritaan sejarah gitu. Jadi tidak melulu seorang yang tidak melulu ide-ide subjektif dari senimannya itu, tapi memang benar-benar berusaha untuk bagaimana mendudukan data sejarah itu menjadi pada medium perform ini. Dari pengantar yang diberikan Mas John ini, terus akhirnya saya berpikir sebagai pemain gitu, bagaimana merespon teks itu menjadi laku ataupun karakteristik dari sesosok yang akan diwujudkan gitu. Saya berpikir gimana ya ngomongin sejarah dalam bentuk perform gitu, dalam bentuk tubuh, sampai akhirnya kebingungan-kebingungan yang begitu banyak muncul, dan saya menginterpretasi bahwa membicarakan sejarah yang akan datang sama halnya seperti suatu layar ataupun gambar yang sifatnya itu flicker atau noise gitu. Sehingga dari beberapa karakter yang saya berikan ada beberapa karakteristik patah-patah yang sebenarnya itu adalah komponen-komponen yang hilang. Dan itu akhirnya menginterpretasi saya bahwa keberlangsungan pertemuan itu menjadi sangat penting, sehingga mewujud untuk menjadi satu. Itu saja yang bisa saya dapatkan dalam proses ini, sehingga saya mengenal beberapa teman-teman di sini. Terima kasih semuanya. Ya, demikianlah perkenalan kita dan atas percaya saya kembalikan kepada Mas Anam. Mungkin kami ya, terima kasih. Ini dari sekolah muda lama sih, masih luar biasa saja, dan jadi sesuatu yang kalau di secara konvensional kita sebut sebagai perform itu kan ya, tapi ini sudah masuk ke performance art. Performing art itu biasanya sesuatu konvensional seperti teater, tapi performance art ada satu narasi yang dibahas dalam bentuk gerak dan suara ya, saya kira bahwa sejarah itu saya kira selalu dimiliki seorang yang berkuasa yang sebagai pemenang yang membuat sejarah-sejarah baru ya. Dan di sini bagaimana cerita Mangir itu kemudian dibolak-balik, kemudian sampai ke tahun-tahun yang akan datang ya, bahwa sejarah itu masuk ke masa yang akan datang. Itu saya kira luar biasa dengan instalasi dan juga di ruang yang bukan ruang pertunjukan gitu. Jadi direservasi bangun ruang itu berada di ruang yang abstrak, kemudian gerakan-gerakan yang dibangun dari narasi yang konvensional kemudian menjadi sesuatu yang kontemporer. Karena ini pertamanya saya mengucapkan selamat, yaitu yang atas eksplorasi pembacaan dengan perspektif yang menarik ya, dengan style, dengan sesuatu yang tidak terjebak kepada misalnya pertunjukan konvensional yang selalu diulang-ulang, semacam orang yang memakan sirih yang tidak pernah ditelan. Jadi ini saya kira menarik untuk melihat sesuatu yang selalu masa depan dengan adanya fenomena tentang planet Mars, tentang Elon Musk, tentang SpaceX, sehingga sejarah-sejarah yang berhubungan dengan galaksi saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi saya kira akan menarik. Saya pertama mengucapkan selamat dan mudah-mudahan ini akan bisa berlanjut terus. Terima kasih, selamat malam.
tampil di ruang yang jauh berbeda dari ruang yang menunjukkan apa yang biasa digunakan disiplin teater. Sehingga pertanyaan saya lebih pada kira-kira bagaimana ruang itu bisa kemudian mengkoordinasi tubuh ketika kita punya disiplin teater, tapi kemudian hanya gerak saja, yang badannya musik juga kemansaan saja. Jadi ada dialog, ada bahkan mungkin nggak ada alur yang tepat. Jangan supaya lebih teman-teman dari teater itu bisa menceritakan pengalaman itu, sehingga barangkali bisa jadi pengetahuan untuk pengetahuan untuk teman-teman yang belum pernah bereksplorasi ini seperti itu. Berbicara tentang ruang ini sangat menarik, apalagi ketika disiplin teater itu memiliki ruang yang berbeda. Seperti halnya biasanya kalau disiplin teater itu ruangnya ada di ruang pertunjukan stage, yang dimana panggungnya itu benar-benar didesain untuk memberikan efek-efek tertentu tentang suatu peristiwa. Ketika menyikapi ruang galeri seperti ini, akhirnya secara kebutuhan bagaimana kita merespon dari apa yang ada di sekitar, mulai dari instalasi-instalasi dan juga musik dan juga para pelaku-pelaku yang lain. Sebenarnya di sini ada yang sangat membedakan dan juga menjadi satu pengalaman yang menarik berbicara tentang proyeksi tubuh. Karena biasanya ruang teater itu memiliki proyeksi yang begitu besar, luas, sampai memerlukan energi yang istilahnya cukup menguras tenaga gitu. Tapi ternyata di ruang galeri seperti ini pun energi yang dihasilkan juga tidak sedikit pada akhirnya, karena merespon banyaknya ruang-ruang baru tentang bagaimana tata letak dan juga komposisi yang sebenarnya itu semuanya dihadirkan secara abstrak gitu. Apalagi merespon dari nasi yang diberikan oleh Mas John sendiri gitu. Akhirnya kita secara pendekatan ruang juga harus bisa memperhatikan hal tersebut. Itu sih Mas, berbicara tentang ruang tadi dengan pendekatan disiplin teater gitu. Terima kasih. Saya mau sedikit aja. Kalau cerita pengalaman di ruang galeri itu, pertama nih, kalau dari saya itu, bagi saya setiap tubuh manusia itu punya punya kepekaan terhadap gimana dia berada dalam satu ruang itu. Misalnya bagaimana kita ketika kencing di tengah hutan dengan kencing di toilet hotel gitu, itu kan sangat, misalnya begitu ada pasti ada sisi peningkatan yang lain gitu. Begitu juga ketika kita berdiri di sebuah galeri dan berdiri di sebuah panggung prosedur dengan kadar laku yang sudah disesuaikan dan dengan jarak penonton yang jauh gitu. Tentu itu maksudnya tidak perlu, ini sih bagi saya itu tidak perlu diatur sedemikian rupa, tubuh itu sudah bisa menyesuaikan gitu. Kalau bagi saya, kalau kita penyesuaian itu sesederhana itu. Kemudian ketika bagaimana sih pengalaman narasi teks ketika Mas John dan kawan-kawan, terus kemudian kita sebenarnya bukan diadegankan ya, tapi bagaimana itu teks itu bisa bergerak gitu. Maksudnya teks bergerak tidak dari tulisan kan jadi objek yang bergerak gitu. Itu menjadi menarik juga ketika kemarin latihan itu si John itu kemarin sempat bilang gini. Jadi perform kita musik itu yang kita sajikan itu bukan kita mengilustrasikan atau bukan kita untuk memvisualkan di tulisan,
tapi bagaimana kita menafsirkan tulisan itu dengan cara penyikapan tubuh kita. Jadi misalnya di teks itu ada burung-burung berkicau di pagi hari. Jadi kita itu bukan untuk menggambarkan itu, tapi kita bisa menjadi pagi hari, kita bisa menjadi matahari, kita bisa menjadi tanah di pagi hari itu. Saya kayak gitu. Nah si John itu kemarin sempat bilang kayak gitu, ini lumayan ya menarik ya, tafsiran kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga, kalau saya sendiri itu menyadari bahwa dunia perform atau dunia teater, galeri atau sebuah panggung presiden itu tetap memiliki keterbatasan bagaimana kita akan menyampaikan sebuah gagasan. Mau nggak mau itu tetap memiliki keterbatasan karena itu kan seni perform atau teater yang akan kita sajikan itu kan melalui beberapa tahapan teks. Jadi bagaimana dari katakan misalnya John ini punya ide tentang bagaimana tema-tema kelas, tema-tema kekuasaan, bagaimana tema-tema hegemoni dan juga sejarah Indonesia misalnya. Nah kemudian John punya ide teks itu. Kemudian John bertemu dengan kawannya seorang Adi yang membaca sejarah. Adi menawarkan dari teks Adi ini bertemu dengan teks empirisnya si John ini. Kemudian bertemu dengan teks sejarah, katakan yaitu Mamir gitu. Kemudian dari teks Mamir itu sendiri kita membacanya hari ini, sedangkan peristiwa Mamir itu sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Tentu sudah memiliki saya tadi juga bilang bagaimana pembacaan sejarah itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita bagaimana kita melakukan sejarah. Nah itu kan kalau teks-teks seperti itu. Nah kemudian itu kalau saya sadari sebelum perform ini dimulai tadi, kalau kita tanya satu-satu ini nggak akan sama kok jawabannya. Ketika misalnya tadi sebelum perform semua ini bertanya tentang menurutmu Renang ini seperti apa? Aku yakin itu nggak akan sama semua. Nah dari perform ini kan sebenarnya dari perform ini sendiri sebelum dijalankan aja ini sudah banyak ribuan teks dari si seniman-senimannya ini. Nah kemudian dia disodorkan di publik dengan itu juga. Nah maksudku itu ya tentu bagaimanapun apapun medianya itu memiliki keterbatasan bagaimana menyampaikan itu. Apalagi itu penyampaian kita itu ya permainan cerita sejarah ya yang tentu mesti ketika orang misalnya yang mendengar tentang sejarah Mamir tentu nanti setiap teman-teman yang nonton itu juga memiliki pandangannya masing-masing. Di sini loh kita ini tentu memiliki pandangannya masing-masing kok. Jadi belum bulat di sini, belum bulat tapi kita berani untuk mencoba teman-teman ke publik itu. Nah bagi saya itu sih mas, jadi menurut saya yang lebih penting dari apapun medium itu justru yang lebih penting bagaimana terjalinan pertemuan ini itu. Karena termasuk sekarang ini termasuk yang agak hilang dari dunia yang saya lihat ya dunia pertunjukan itu kan bagaimana sebuah pertemuan fisik itu kan yang sekarang kita sudah tahu semua itu. Nah itu memang sebenarnya sangat berpengaruh karena kan kalau kita belajar teater dari budaya itu salah satu syarat terjadinya teater itu ketika kehadiran penonton itu. Dan kemudian kan adanya pertemuan fisik itu, bagaimana kita ya sebagai penonton ya tahu gitu bagaimana misalnya aktor itu jatuh di panggung, bagaimana bau keringatnya aktor hampir seperti itulah. Nah menurut saya apapun ruangnya, apapun mediumnya itu yang lebih penting bagaimana kita bisa menyajikan ya pertemuan seperti ini gitu. Jadi hadirnya kesempatan kali ini ya kita mewakili lah bagaimana sih teman-teman anak muda ini bagaimana berekspresi dalam sebuah yang medium kesenian gitu.
sih Mas? Saya sangat berharap ini sudah dibaca putus-putus. Itu kan kayak mengalami apa yang terjadi ke kita masing-masing individu atau melihat sebuah peristiwa. Paralel. Ini saya mau bertanya tentang ini kan mungkin teman-teman sudah sering mendengar banyak istilah karya-karya yang bersifat spekulatif. Jadi spekulasi atas khususnya di sejarah itu kan kemudian banyak sudah dimulai oleh ulama sama di Tarantino terakhir kemarin walaupun time menimbulkan setelah itu terus yang mudah berkait dengan peristiwa sejarah membuat bacaan baru. Nah, kalau kita lebih lupa ke praktek yang dilakukan teman kita misalnya dari Joe, Natasha Motte, mereka bikin sebuah dunia paralel, secara paralel kayak Natasha dunia coro, cross, gitu. Jadi kemudian ada satu lagi teman kita misalnya agak dan membuat cerita historis yang dan fotonya beredar di sosial media. Kemudian pertanyaan saya sendiri kemudian ketika karya Tarantino udah orang masih tahu itu. Kemudian termasuk drama atau ada performa yang kalian bikin di dalam konteks tertentu kalau sudah memeras. Tapi kita tahu bahwa semakin lama, saya sebenarnya sepakat sama Sena tadi ketika menyatakan bahwa partai-partai bercerita itu zaman dulunya itu kan cara kita menciptakan sejarah validitasnya juga tidak berdasarkan fakta, kebenaran. Nah, di dunia sekarang yang antara seni dan yang tidak seni, antara fakta yang tidak fakta, truth dan truth itu kan tidak tahu bedanya. Ini kan saya punya organ. Saya sangat khawatir mungkin 20 tahun lagi orang mengira benar Soekarno ketemu sama Bung. Kenyataannya kan ada fenomena beberapa tahun terakhir orang memberi warna pada foto-foto dokumentasi sejarah, dikasih warna. Itu juga sudah sangat mengkhawatirkan bagi para sejarawan. Ini akan memberi sense yang berbeda. Bagus juga, dan kita tahu warna. Belum tentu warna aslinya itu tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah pendekatan yang spekulatif ini yang teman-teman praktekkan itu kemudian baca-baca sejarah yang teman-teman itu kedepannya atau kalian itu punya sebuah pegangan atau apa ya namanya, kita berkarya kan pasti ada tujuan kedepannya. Tujuannya jelas pasti kan kalau sekitar tujuan ibu ini nggak tahu tapi pasti baik. Kedepannya apa yang membicarakan situasi ini 10 tahun lagi mungkin karya akan ada sebenarnya 50 tahun lagi mungkin dokumentasinya dari jauh kan sudah ada. Nah itu gimana pendapat bentuknya pendapat Mas Brili ya. Saya kira sederhana sih Mas, kalau saya melihat pertama kita membantahkan lagi determinasi atau kebergantungan yang mana kita kepada hasil. Nah ini saya ingin mematahkan kita fanatisme kita pada archive, karena archive itu juga konstruksi. Nah ini dari sini kita saya bayangin sih di dalam tadi pas baca itu ada yang ini gimana ya? Nah itu kan pencerahan kita kayak gitu ya terhadap peristiwa ada jejak peristiwa tidak pernah sampai pada peristiwa lagi, peristiwa itu tidak pernah kita sentuh lagi itu dan terjadi. Begitu pun dari logiknya akhir itu yang kayak gitu, kita nggak tahu konteksnya, dan itu muncul dihadirkan di masa kapan sebagai dengan legitimasinya. Kita semua tahu bagaimana orang memposisikan sejarah di dalam narasi kekuasaan maupun kekuasaan itu pada narasi tertentu, narasi tertentu, gitu kita ingat. Saya goalnya itu sih kita membantah lagi kebergantungan kita pada arsip. Nah karena itu orang misalnya menceritakan wah ini akeh kita bicara akeh itu soal yang dulu
Kamu lihat dari mana dulu? Sejarahnya jadi arsip. Fotonya ada jadi arsip, bingung nanti orang. Yang dosen lagi sekarang lamanya ada segala yang stres gitu. Ini mau stres. Kayak postur itu kan akhirnya kembali kepada kita. Nah itu yang saya katakan saya kira, yaitu kok jangan bergantung berlebihan pada harga ya. Nah dulu sejarah dokumen histori sudah dibantah. Nah sekarang hari ini sejarah mana yang akan no archive no history. Nah orang pikir kalau ada tidak sejarah layak arsip mana dulu. Apa yang kamu harus sebagai arsip? Apakah harus bergantung pada arsip mau cerita terus berjalan? Sementara cerita-cerita yang di luar narasi juga terus hidup dan nanti muncul lagi. Seniman sekarang mengais kedatangan ke galeri, kedatangan korporasi, itu terus berulang kan? Itu yang ingin yang semua terakhir seperti itu. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup, ini semua direkam secara profesional oleh agensi mana yang shopping. Terus nanti ini akan diupload di YouTube ya, YouTube-nya si Sasanti Sindikat sama agensi Studio Kalahan juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dari jam 3:30 jam 3 tadi sampai sore hari ini jam 17:04. Dengan ini agenda seri Mesra Wilayah Praktik dan Proyek Pembelajaran Asli Seni Rubah Hedono kami akhiri. Silakan kalau teman-teman ingin mencicipi snack, masih ada harapan pisang goreng teh panas dan yang lain Terus sebagai informasi tambahan, 3 workshop selanjutnya sebenarnya tanggal 31 Mei ini ada Mas Lintang ini orangnya. Kalau Mas Jody banyak orang, Mas Lintang besok cuma 1 orang berani. Terus setelah Mas Lintang ada tanggal 7 Juni itu Mas Andreas Siagian atau lebih dikenal namanya Mas Utok dari Lagan. Terus yang terakhir nanti di tanggal 14 Juni ada yang Wayang. Ini cukup menarik juga di inisiasi dan dikelola oleh pertempuran antara audio noise dan teman-teman street artist. Nah, oleh sebab itu saya mewakili Sri Sasanti Sindikat, agensi Mana dan Studio Kalahan yang didorong mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Foto bareng. Siap. Baik. Dan yang lainnya 1, 2 ayo Mas Bugis. Saya mau gabung lagi.